Selamat datang di channel Sumber Belajar, media belajar masa kini. Mari kita belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Namun sebelumnya, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mari kita simak video pembelajaran dari kami. Sobat Sumber Belajar, amatilah gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia dan tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Gambar yang pertama adalah gambar gunung. Ini berarti menunjukkan kenampakan alam. Kemudian gambar yang kedua adalah sungai. Ini juga menunjukkan gambar kenampakan alam. Gambar yang ketiga adalah gambar danau. Danau juga menunjukkan kenampakan alam. Gambar yang keempat adalah gambar waduk atau bendungan. Ini merupakan salah satu contoh gambar kenampakan buatan. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Kenampakan alam yang tampak pada gambar di atas adalah gunung, sungai, dan danau. Soal yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Kenampakan buatan yang nampak pada gambar di atas adalah waduk atau bendungan. Soal yang ketiga, apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami melalui peristiwa alam. Nomor 4, apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat memesona. Ingatlah keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kenali negerimu lebih dekat lagi. Sobat Sumber Belajar, marilah kita simak bacaan berikut ini. Bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya marilah kita berlatih untuk mengisi tabel berikut ini. Nama pulau: Jawa. Bentang alam secara umum: gunung, Gunung Semeru, Gunung Slamet, Gunung Sumbing, Arjuna, Raung, Merbabu, dan Lawu.
kemudian nama lembahnya yang ada di Pulau Jawa, kemudian nama lembah, Lembah Kaliurang, Lembah Cilengkrang, Grand Canyon, Gunung Madu, dan Lembah Diro. Nama bukitnya, Bukit Candi Abang, Bukit Mangunan, Bukit Moko, dan Bukit Sumedang. Berikutnya nama sungai adalah Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, Sungai Citarum, Sungai Citandui, Sungai Cisadane, dan Sungai Ciliwung. Kemudian nama dataran rendah antara lain dataran rendah Semarang, Madiun, dan Surakarta. Nama pantainya Pantai Karimun Jawa, Pangandaran, Anyer, Tanjung Lesung, Karangbolong, dan Parangtritis. Kemudian pulau yang kedua adalah Pulau Sumatera. Nama gunungnya antara lain Gunung Bandahara, Gunung Leuser, Gunung Perkison, Sibayak, Kerinci, Ambun, dan Jadi. Kemudian nama lembahnya antara lain Lembah Anai, Lembah Ngarai, Sianok, Lembah Harau. Lembah Ngarai, Sianok, dan Lembah Harau. Berikutnya nama bukit, Bukit Pasai, Minangkabau, Kayangan, Lebon, dan Bukit Barisan. Nama sungainya adalah Sungai Angkola, Antokan, Alas, Bangko, Basai, Musi, dan Bulurang Tiding. Nama dataran rendah antara lain Anggigiji, Danau di Atas, Dipat Campat, Danau Emas, dan Air Hitam. Nama pantainya antara lain Pantai Kasih, Pantai Cermin, dan Pantai Air Manis. Pulau berikutnya adalah Pulau Kalimantan. Bentang alam secara umum antara lain nama gunung, Gunung Batu Tilan, Halau-Halau, Batu Brok, Kelam, Piabung, dan Liang Peran. Nama lembahnya adalah Lembah Bawang dan Lembah Kahung. Berikutnya nama bukit adalah Bukit Lintang, Bukit Kelam, Langara, Poteng, Teong Kandang, Saran, dan Batu Daya. Nama sungainya Sungai Kapuas, Sungai Pawan, Sungai Kunyit, Martapura, Mahakam, Mentaya, dan Sesayap. Nama dataran rendah antara lain dataran rendah Selor, Redep, Kulau Kapuas, Ketapang, dan Teluk Melano. Nama pantainya Pantai Lamaru, Kemala, Benua Patra, Beras Basah, dan Biduk-Biduk. Pulau yang berikutnya adalah Sulawesi. Nama gunung Gunung Latimojong, Balease, Lompo Batang, Rantai Kambola, dan Bulu Baria. Nama lembahnya Lembah Lemelu, Lembah Love, Lembah Rama, dan Lembah Biru. Nama bukitnya antara lain Bukit Dataran Tinggi Wajo, Dataran Tinggi Pendreng, Bengkoku, Barui, dan Luwu. Nama sungainya antara lain Sungai Maraleng, Sungai Poso, Sungai Girirang, Polgar, Laini, Maraju, Tutul, dan Jeneberang. Nama dataran rendah antara lain dataran rendah Mamuju, Maros, Bulukumba, dan Baru. Nama pantainya antara lain Pantai Losari, Bokori, Olele, Nirwana, Dato, dan Tanjung Bira. Pulau berikutnya adalah Pulau Papua. Nama gunungnya antara lain Pegunungan Irau, Mebo, Umsini, Bijih, Davonsoro, dan Puncak Jaya. Nama lembahnya antara lain Lembah Baliem, Kaputo, dan Surgi. Nama bukitnya yaitu Bukit Karang, Nit Arfak, dan Bukit Kobre. Nama sungainya antara lain Sungai Digul, Membramo, Undir, Pian, Maro, dan Tariku. Nama dataran rendah antara lain Pesisir Arafura, Transfly, Teluk Papua, Pesisir Barat Laut Papua. Nama pantainya Pantai Triton, Teluk Venue, Yinbeba, Bakaro, Kaironi, dan Pulau Berikutnya Kepulauan Maluku. Nama gunungnya antara lain Gamsunoro, Kapalamadan, Sahuai, Walulon, Hiri, Dukono. Nama lembahnya Aliamato dan Argo. Nama bukitnya antara lain Bukit Duriah, Foramadiahi, dan Tidore. Nama sungainya antara lain Sungai Yalua,
Togurala, Saravo, Sapulawa, Roate, Castello, dan Apu. Nama dataran rendahnya, wilayah Ambon pesisir pantai, Maluku Tenggara, dan Pulau Seram bagian timur. Nama pantainya antara lain Liang, Natsepa Beach, Sopapai, Ora, dan Ngurtafur. Berikutnya Pulau Bali, nama gunungnya Gunung Agung, Gunung Batur, Beratan, Egon, Patuha, dan Merbuk. Nama lembahnya antara lain Lembah Pantunan dan Tukat Melangit. Nama bukitnya antara lain Bukit Abah, Buluh, Lingga, Jambul, Sambong, dan Canggah. Nama sungainya antara lain Melangit, Os, Yehempas, Balian, Telaga Waja, Unda, Badung, dan Ayung. Nama dataran rendah antara lain Tabanan, Gianyar, Buyan, Batur, dan Buleleng. Nama pantainya antara lain Pantai Nusa Dua, Pantai Kuta, Jimbaran, Pandawa, Sanur, Karma Kandara, dan Tanah Lot. Berikutnya Kepulauan Nusa Tenggara. Nama gunungnya antara lain Gunung Kelimutu, Egon, Rokatenda, Lewotobi, Rinjani, Tambora, dan Sirung. Nama lembah antara lain Rinjani, Hijau Lombok, Paundoa, Bola Palelo, dan Jerebu. Nama bukitnya antara lain Bukit Batu Hidung, Mandoo, Merese, Pengasingan, dan Bukit Cinta. Nama sungainya antara lain Sungai Wanokaka, Tuasene, Powu, Kaubele, Bukapiting, Waikomo, dan Bama. Nama dataran rendah antara lain dataran rendah Lombok, Sumbawa, dan Flores. Nama pantainya Pink Beach, Selong Belanak, Senggigi, Gili Trawangan, Sekotong, dan Pantai Koka. Sobat Sumber Belajar, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Jadi iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang pertama adalah iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sobat Sumber Belajar, ayo berlatih. Berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Pada sekitar bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, hingga April. Nomor 2. Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Pada sekitar bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, hingga Oktober. Nomor 3. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson berganti arah tiap 6 bulan sekali. Angin muson bertiup dari benua Australia yang kering pada bulan April hingga Oktober, saat matahari berada di benua Asia. Angin muson bertiup dari Samudra Hindia dan membawa banyak uap air pada bulan Oktober hingga April, saat matahari berada di benua Australia yang membuat benua ini bertekanan udara rendah. Sobat Sumber Belajar,
Marilah kita amati persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Indo-Malayan, yang kedua adalah Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka. Tidak banyak tumbuhan sagu. Kemudian, untuk yang Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia bagian timur, antara lain Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Kemudian kita lihat persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama bagian barat atau tipe Asiatis, kemudian bagian tengah atau tipe peralihan, dan bagian timur atau tipe Australik. Pada bagian barat mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak berjula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Untuk bagian tengah atau tipe peralihan, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Welles. Mencakup wilayah Sulawesi Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi, rusa, anoa, kuda, monyet, saba, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakatua, serta nuri. Berikutnya pada bagian timur atau tipe Australik, mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Sobat Sumber Belajar, pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Sila yang pertama, kita pasangkan sesuai dengan mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Kemudian sila yang kedua, menjenguk teman yang sakit. Sila yang ketiga, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila yang keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila yang kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai nilai Pancasila dan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama, gambar yang pertama, membantu orang yang tidak punya sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian berkelahi, tidak sesuai dengan nilai
Pancasila. Bersih-bersih sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian gotong royong membangun rumah sesuai dengan nilai Pancasila. Membuang sampah di sungai tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Toleransi beragama sesuai dengan nilai Pancasila. Menjenguk orang sakit sesuai dengan nilai Pancasila. Dan yang terakhir, berburu burung yang dilindungi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih.